A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, ayah bunda, abang kakak sekalian dan pemirsa sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus pribadi dan pada umumnya saya mengajak untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah seharusnya dan sepantasnya lah kita selalu bersujud, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalaulah sekiranya lautan samudra di sana dan pohon-pepohonan di bumi ini dijadikan sebagai pena untuk menuliskan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita, kepada hambanya, sungguh itu pun belum mampu dan belum cukup untuk menuliskan betapa luasnya ilmu Allah dan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Suatu ketika Rasulullah SAW tengah melakukan sholat tahajudnya di sepertiga malam. Pada saat itu Rasulullah ditanya oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Rasulullah, kenapakah engkau sampai sholat tahajud sampai kakimu bengkak sepertinya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Sungguh ini adalah bentuk kesyukuranku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Rasulullah adalah seorang nabi, memiliki hafalan Al-Quran 30 juz. Ketika berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dan para pemirsa sekalian bukan seorang nabi, hanya seorang manusia biasa yang terkadang memiliki kesalahan, yang mungkin pada saat ini hafalan Al-Qurannya belum selesai-selesai, yang terkadang doanya belum tentu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan belum dapat menjaminan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah seharusnya lah dan sudah sepantasnya lah untuk selalu bersujud, bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian marilah kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan bersama-sama dengan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebaik-baiknya manusia, dialah manusia memiliki akhlak yang begitu mulia. Laqad kana lakum Rasulullahi uswatun hasanah. Telah ada suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dari sikapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatnya, insyaallah. Alhamdulillah, ayah bunda, abang kakak sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyambut bulan suci Ramadan, mereka telah melakukan persiapan yang begitu matang. 2 bulan sebelum bulan suci Ramadan, mereka telah melakukan persiapan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, ibarat sebuah kebun. Di bulan Rajab mereka telah menanamkan bibit, kemudian di bulan Sya'ban mereka telah menyiramkan tanaman-tanaman sehingga tumbuh, dan di bulan suci Ramadan mereka telah memanen semua hasil tanamannya. Apa yang dimaksud jemaah sekalian adalah mereka ketika masuk di bulan suci Ramadan, mereka terbiasa dengan ibadah-ibadah yang dilakukan sebelum-sebelumnya, sehingga mereka tidak kaget ketika masuk bulan suci Ramadan. Mereka sudah memang mempersiapkan dirinya untuk melakukan ibadah, salat tahajud, bertilawah, bersedekah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sahabat Rasulullah itu menjaga sekali lisannya, menjaga sekali pendengarannya, penglihatannya,
supaya nilai-nilai ibadah puasanya itu tidak berkurang. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-siyamu junnatun wa idza kana yaum saum ahadikum fala yarfus wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul innim ra'un shaimun." Puasa itu adalah perisai. Jika seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah mengucapkan ucapan yang kotor, dan janganlah pula bertindak bodoh yang ada seseorang yang mencelanya dan mengganggunya, hendaklah dia mengucapkan, "Sesungguhnya aku sedang berpuasa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis di atas, jamaah sekalian, ayah bunda, bapak sekalian, bisa kita uraikan bahwa ada beberapa hal yang bisa mengurangi, bahkan bisa merusak dari nilai-nilai pahala puasa kita. Yang pertama adalah ucapan yang kotor, ya, berkata-kata yang tidak pantas, ya, menggibah, menggunjing, menceritakan kejelekan tetangganya, ya, menceritakan kejelekan tetangganya, saudaranya. Itu adalah hal-hal yang tidak pantas untuk kita ucapkan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya ibadah puasa, karena sangat berpengaruh, bisa mengurangi nilai puasa tersebut. Yang kemudian yang kedua adalah bertindak tidak pantas, gampang emosi, gampang berkelahi, padahal dia masih dalam keadaan berpuasa. Sungguh itu merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan ketika kita dalam keadaan berpuasa. Kemudian yang kita adalah saling mencela, saling berdusta. Ini juga merupakan salah satu sikap yang tidak pantas kita lakukan ketika kita dalam keadaan berpuasa. Jadi alhamdulillah jamaah sekalian, ada beberapa 3 hal yang harus kita hindari ketika kita dalam beribadah puasa di bulan suci Ramadan, ya. Karena yang seharusnya kita mendapatkan nilai 100% dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya ibadah puasa ini, karena kita mencela berkuranglah 50%, karena kita berdusta berkuranglah jadi menjadi 50%, sehingga 100% dikurangi 50%, kemudian dikurangi lagi 50%, maka menjadi 0%. Apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan hanyalah lapar dan dahaga. Untuk itu, ayah bunda, abang, kakak sekalian, dan pemirsa sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari Ramadan tahun kali ini kita memperkuat solat-solat fardu kita, kita memperkuat solat sunnah-sunnah kita, tahajud kita, tilawah kita, ya, sedekah kita, hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Semoga tahun kali ini, semoga Ramadan tahun kali ini, puasa kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sehingga kita semua bisa berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, mari kita memperkuat ibadah puasa Ramadan tahun kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.